Hai semuanya, Assalamualaikum. Bosan makan daging terus, makan yang bersantan-santan terus, yuk kita olah masakan yang simple jadi makanan yang enak banget. Rasanya ngalahin daging loh, yuk langsung aja kita masak ya. Di sini aku udah siapin satu papan tempe, kemudian tempenya bakal aku potong-potong untuk ukuran dan bentuknya disesuaikan aja. Setelah tempenya selesai dipotong-potong kayak gini, siapkan wadah yang lumayan besar ataupun mangkuk juga boleh, baskom kayak gini juga boleh. Masukkan tempenya ke dalam baskom, kemudian tambahkan dengan secukupnya air putih kira-kira 2-3 sendok makan. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata, pastikan tempenya basah ya. Setelah dikira-kira permukaan tempenya semuanya udah basah, boleh dimasukkan 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Ini tepung bumbu serbaguna ya, bukan tepung terigu biasanya gitu. Setelah itu boleh diaduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini, sudah putih semuanya, ini boleh didiamkan dulu minimal 15 menit supaya bumbunya lebih meresap ke dalam tempe-tempenya. Sambil nunggu tempenya kita marinasi, kita siapkan bahan-bahan yang lainnya seperti 3 siung bawang merah. Ini bawang merahnya ukuran besar. Ini bakal aku potong-potong besar kayak gini. Setelah itu aku punya 2 siung bawang putih. Bawang putihnya bakal aku parut menggunakan parutan keju. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, diiris biasanya aja. Lanjut di sini bakal aku iris secukupnya cabai merah keriting. Nah, untuk penggunaan cabainya disesuaikan dengan selera masing-masing aja, boleh ditambahin dengan cabai rawit juga. Untuk pelengkapnya di sini aku tambahkan dengan 4 lonjor kacang panjang. Untuk kacang panjangnya boleh lebih, nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Kalau bahan-bahan ini udah selesai, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng, nggak usah terlalu banyak. Pastikan minyaknya udah panas, masukkan tempe yang udah kita marinasi tadi. Karena si tempenya tadi kita pakein tepung, jadi si tempenya ini bakal cepet gosong. Kita gunakan api yang sedang aja, jangan api yang besar. Kalau udah matang kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat, kemudian ditiriskan. Langkah selanjutnya, minyaknya kita kurangin sedikit, kemudian kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Nah, ini ditumis bawang merahnya sampai sedikit layu. Kalau misalnya bawang merahnya udah layu, boleh dimasukkan bawang putih serta cabenya. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai harumnya tuh keluar. Kemudian boleh dimasukkan 1-2 sendok makan merica hitam ataupun lada hitam. Ini diaduk merata, kemudian dimasak sampai berubah warna dan harumnya tuh enak banget. Setelah itu boleh dimasukkan secukupnya air putih kira-kira 200 ml gitu. Nah, kalau airnya ini udah masuk, kita masukkan juga seasoningnya seperti 2 sendok makan saus tiram, kemudian ada 3 sendok makan kecap manis. Setelah itu di sini aku tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu ayam, boleh pakai kaldu sapi ataupun kaldu jamur disesuaikan aja. Kemudian tambahkan dengan secukupnya gula pasir, opsional nggak dipakai juga nggak apa-apa. Aduk hingga semuanya tercampur merata, setelah itu boleh dimasukkan kacang panjang yang udah dipotong-potong. Ini dioseng sebentar aja sampai si kacang panjangnya sedikit layu. Nah, kalau kacang panjangnya udah layu seperti ini, langkah terakhir boleh dimasukkan tempe yang udah kita goreng tadi, aduk hingga semuanya tercampur rata dan bumbu meresap ke dalam tempenya. Nah, ini udah enak, udah cocok, udah siap nih disajikan. Rasanya tuh enak banget ngalahin daging. Tekstur atau rasa tempenya tuh enak banget ya, luarnya itu garing, dalamnya lembut. Rasanya tuh enak banget, makanya pakai nasi hangat insya Allah nambah berkali-kali nih. Gimana nih hari ini udah masak belum? Kalau belum masak yuk temenin aku masak simple-simple tapi yang enak banget. Siapin 1 bungkus kembang tahu ataupun tahu kulit gini. Karena ini mangkoknya terlalu kecil, aku pindahin ke mangkok yang agak besar tapi sama aja sih kayaknya kurang. Nah, kalau udah seperti ini boleh direndam menggunakan air yang mendidih sampai permukaannya tertutup. Ini disisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini aku udah siapin 3 siung bawang merah. Ini ukurannya lumayan besar. Setelah itu aku udah siapin 2 siung bawang putih, kemudian iris tipis-tipis juga.
Lalu ada sedikit cabai merah keriting. Untuk penggunaannya disesuaikan aja. Di sini aku pakai sekitar 5 buah. Jika teman-teman di rumahnya ada yang nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh kita bulat aja, nggak usah kita potong supaya nanti pedasnya dikit aja. Lanjut di sini aku udah siapin 4 buah tomat hijau. Kemudian tomat hijaunya ini bakal aku iris tipis-tipis. Setelah semua bahan udah selesai kita siapkan, ini disisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis nih bawang merah, bawang putih, serta cabai-cabeannya. Nah, kalau keadaan tumisannya ini udah sedikit layu, boleh dimasukkan tomat hijaunya. Ini dimasak sampai harum dan sampai berubah warna. Kalau misalnya semuanya yang kita tumis ini udah berubah warna sedikit kecoklatan, boleh ditambahkan dengan secukupnya pete. Di sini aku pakai 2 papan, gak dipakai juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi jangan salah ya, ini si petenya bikin kita nafsu makan. Nah, untuk kembang tahunya udah aku buang sedikit airnya, kemudian aku masukkan, aku aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata atau sedikit tercampur merata seperti ini, boleh dimasukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya itu aku pakai sekitar 2 sendok makan saus tiram, kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian sedikit aku tambahkan gula pasir. Kalau misalnya teman-teman gak suka manis, gula pasirnya boleh di skip. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Terakhir jangan lupa dicek rasa. Kalau misalnya rasanya udah pas, tandanya udah oke ya, ini udah siap disajikan. Percaya deh kataku, kadang makanan yang simple kayak gini, apalagi yang murah meriah, ini yang bikin nafsu kita makan bertambah. Apalagi makanannya udah dicampurin pete, enaknya nggak ketulung. Di video kali ini aku mau masak sayur dan lauk jadi satu. Yang recook resep ini insya Allah nggak akan nyesel ya. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, di sini aku udah siapin 1 buah wortel. Sebelumnya wortelnya udah aku kupas dan aku cuci bersih. Kemudian wortelnya ini bakal aku potong kecil-kecil. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Bahan selanjutnya di sini aku udah siapin 4 buah putren ataupun jagung muda. Kemudian jagungnya ini bakal aku iris tipis-tipis. Setelah itu di sini aku siapin juga buncis. Untuk buncisnya aku pakai dikit aja, sekitar 50 sampai 100 gram. Kemudian aku potong-potong. Sebelumnya buncisnya ini udah aku bersihin ya samping-sampingnya. Untuk bumbunya cukup diiris aja. Di sini ada 3 siung bawang merah. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Untuk penggunaan cabenya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Jika punya anak di rumah boleh pakai cabai keriting seperti ini. Kalau mau kita makan pedas boleh ditambahkan cabai rawit bulat seperti ini ya. Lanjut kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian panaskan, kalau udah panas kita ceplok telur, kita goreng. Untuk banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Di sini aku pakai 4 butir. Kalau telurnya udah selesai digoreng semuanya, langkah selanjutnya kita tumis bumbunya, kecuali cabai rawitnya ya. Jika tumisan ini udah sedikit layu, kita masukkan bahan-bahan yang keras dulu seperti wortel. Ini kita oseng-oseng sampai si wortelnya sedikit berubah warna dan teksturnya sedikit lunak. Setelah wortelnya sedikit lunak, buncis, jagung, kemudian ada cabai rawitnya juga boleh dimasukkan. Setelah itu ini kita oseng-oseng sebentar. Kalau udah kita masukkan secukupnya air putih, kemudian kita susul masukkan seasoning ataupun bumbu bubuknya. Untuk seasoningnya di sini aku menggunakan 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kaldu ayam, kemudian secukupnya gula pasir. Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata, kemudian boleh dicek rasa. Kalau misalnya rasanya udah enak, udah oke, si telur goreng yang udah kita masak tadi boleh langsung dimasukkan aja. Nah, kalau telurnya ini udah masuk, kita aduk secara perlahan aja supaya si telurnya nggak mudah hancur ya. Kemudian ini kita masak kembali sampai si kuahnya sedikit menyusut supaya meresap ke dalam telurnya. Kalau kuahnya sudah meresap ke dalam telurnya, ini udah siap disajikan.
Nah, gimana? Bikinnya gampang banget kan? Dari satu resep atau satu menu kita udah dapet sayur, udah dapet lauk, jadi masak lebih simple, lebih praktis, lebih cepat pastinya. Nah, untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye, assalamualaikum.